Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ronald Anggoro, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Prodi Ilmu Al-Quran Tafsir. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tata cara penggunaan website altafsir.com. Sebelum menjelaskan tata cara penggunaan website tersebut, mungkin ada baiknya kalau saya menjelaskan terlebih dahulu urgensi dari asbabun nuzul. Nah, perlu diketahui secara pendek kata, asbabun nuzul adalah sebab-sebab turunnya ayat. Artinya, sebagian ayat Al-Quran itu tidak serta-merta berupa ajaran yang langsung turun. Namun, ajaran-ajaran tersebut adalah respon dari suatu pernyataan atau pertanyaan dari sahabat, bisa jadi suatu respon terhadap sikon masyarakat ketika itu. Akhirnya melihat kondisi dan pertanyaan yang ada, kemudian Allah merespon dengan suatu ayat. Itu kira-kira yang disebut dengan asbabun nusul. Nah, asbabul nusul ini sangat penting untuk diketahui. Kenapa? Karena untuk mengetahui kelengkapan atau kebenaran dari suatu makna ayat dalam Al-Quran, kita harus tahu konteks dari penurunan ayat tersebut. Ayat ini kira-kira diturunkan ketika apa? Nah, ketika tujuan dari ayat ini sebenarnya untuk kejadian apa? Itu perlu kita ketahui. Kalau kemudian kita tidak mengetahui hal tersebut, nantinya bisa jadi pemahaman kita terhadap Al-Quran akan bersifat salah fatal begitu. Contohnya di sini saya akan memberikan contoh asbabun nuzul surat Ali Imran ayat 100. Surat Ali Imran ayat 100 berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang yang diberi kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir. Nah, jika kita kemudian membaca arti saja tanpa mengetahui apa sih sebab turunnya ayat ini, kita bisa jadi akan salah persepsi. Kita akan salah memaknai Al-Quran tersebut. Bisa jadi kita akan memaknai jika kamu mengikuti sebagian dari orang lain yang diberi kitab, niscaya mereka akan mengembalikanmu pada orang kafir ini. Maka seakan-akan kita dilarang untuk mendengar apapun dari ahli kitab. Karena apa yang dikatakan oleh ahli kitab itu bisa jadi mereka pasti akan mengembalikan kita pada kekafiran begitu. Kalau hanya kita melihat dari konteks arti saja tanpa mengetahui asbabun nuzul. Namun ketika kita melihat asbabun nuzulnya, oh ternyata yang disebut dengan ahli kitab di sini sejarahnya dulu itu bahwa kaum muslimin dari suku Aus dan Khazraj itu adalah kaum yang beriman. Nah, namun karena kedengkian orang Yahudi, akhirnya orang Yahudi itu menghasut keduanya untuk berperang. Nah, karena hasutan tersebut, hampir kaum Aus dan Khazraj itu melakukan perang saudara antar umat Islam. Nah, melihat kondisi tersebut, akhirnya turunlah ayat. Nah, ini yang disebut dengan asbabun nuzul. Asbabun nuzulnya adalah kejadian tersebut, kejadian bahwa ada kaum Khazraj dan kaum Aus yang diadu domba hingga mau berperang. Akhirnya turun ayat ini. Jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi kitab, artinya ahlul kitab, niscaya mereka akan mengembalikanmu pada menjadi orang yang kafir kembali. Begitu. Jadi yang dimaksud di sini adalah orang kafir yang mengadu domba kaum Aus dan Khazraj ketika itu. Jadi yang perlu tidak kita dengarkan adalah orang-orang kafir yang mereka hanya bertujuan untuk mencerai-beraikan kaum muslimin. Sekilas seperti itu.
Kemudian biar tidak terlalu lama, saya akan menjelaskan apa saja bagaimana cara menggunakan website Al-Tafsir. Nah, langsung aja kita ketik Al-Tafsir. altafsir.com. Nah, di sini kita sudah melihat seperti ini kira-kira fiturnya. Sebenarnya, nah, kalau di dalam laptop ini bisa menjadi bisa dibaca dalam dua bahasa. Satu di sebelah kanan bahasa Arab dan di sebelah kiri bahasa Inggris. Karena di sini saya menggunakan handphone, maka yang keluar hanya salah satunya, yaitu yang di sini adalah bahasa Arab. Nah, bagaimana cara kita untuk mencari asbabun nuzul? Nah, kita langsung melirik sebelah kanan urutan keempat pada tulisan ilmu ulumul Quran. Kita klik. Nah, di sini udah terpapar beberapa opsi, artinya beberapa menu. Ada asbabun nuzul, ma'anil Quran, ilmul Quran, dan lain sebagainya. Nah, untuk mencari asbabun nuzul, kita langsung ke asbabun nuzul. Ini sudah di asbabun nuzul. Nah, asbabun nuzul. Nah, contohnya seperti ini. Ini dicontoh bahwa ini surat Al-Fatihah, surat pertama, dan semua ayat. Kira-kira seperti ini tampilannya. Asbabun nuzulnya di sini disebutkan, yang di hijau ini adalah ayatnya, kemudian di bawahnya adalah asbabun nuzulnya. Al-qaulu fi ayatit tasmi wa bayani nuzuliha. Bisa dibaca sendiri apa saja pendapat-pendapatnya di sini. Kemudian, jika kita ingin mencari asbabun nuzul surat lain, kita langsung bisa search di sini di as-surah. Misalkan kita mau mencari tadi, kita cari ayat yang saya misalkan tadi di Ali Imran. Nah, di sini Ali Imran. Nah, dari Ali Imran ini kita langsung melihat bahwa ayat Ali Imran yang muncul pertama di sini adalah ayat yang ke-12. Ayat ke-12. Kenapa demikian? Karena tidak semua ayat memiliki asbabun nuzul. Jadi hanya beberapa ayat yang memiliki asbabun nuzul, sehingga yang di lirik pertama pada asbabun nuzulnya Ali Imran ini adalah ayat ke-12. Jadi bisa jadi ayat pertama itu tidak ada asbabun nuzulnya. Begitu kalau kita mencari suratnya. Nah, kalau kita lebih spesifik lagi pada ayatnya, maka kita langsung raqmul ayat. Kita cari raqmul ayat. Misalkan ayat pertama. Nah, ketika muncul seperti ini, seperti yang saya ucapkan tadi, tidak semua ayat memiliki asbabun nuzul, maka kalau muncul seperti ini, maka ayat tersebut tidak memiliki asbabun nuzul. Demikian. Nah, coba kita cari yang lain tadi, yang tadi sempat saya bahas tentang kaum Aus dan Khazraj. Ali Imran ayat 100. Ali Imran ayat 100. Nah, di sini muncul ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu in tutu fariqam minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Nah, ini kitab Al-Qur'an yang menjelaskan kita tidak boleh mendengar perkataan ahli kitab, karena bisa jadi dia akan menjadikan kita kepada keadaan kafir lagi. Namun di sini ada sebab-sebabnya. Ada pertama, sebab yang diriwayatkan oleh Abu Umar, kemudian yang kedua juga yang diriwayatkan oleh Zaid bin Aslam. Bisa dibaca sendiri nanti bagaimana ayat-ayat tersebut dan bagaimana asbabun nuzulnya. Demikian kiranya dalam pencarian ayat. Sedikit pertambah kembali bahwa di sini bukan hanya
asbabun nusul saja, di sini banyak fitur-fitur yang akan menyediakan kebutuhan para ahli Quran dan para pelajar Quran untuk mengetahui apa isi dan kandungan Al-Quran. Salah satunya adalah tarojim. Nah, tarojim ini adalah terjemahan-terjemahan. Di sini ada beberapa opsi bahasa. Salah satunya Indonesia. Kita coba Indonesia, bahasa kita sendiri. Nah, seperti tadi, di sini langsung muncul terjemahan dari ayat di surat Al-Fatihah. Mungkin demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.